Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Majelis Taklim Musfat NU IPPNU Sawahan dan pemirsa dimanapun berada, marilah kita bersama-sama belajar ilmu agama dengan harapan apa yang kita pelajari bersama-sama menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, pada kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang pada kesempatan kemarin kita memberi pelajaran tentang ayat kursi. Pertanyaan dari saudari Nafidatul. Apa zat Allah itu? Zat Allah adalah yang ada pada setiap sesuatu yang itu pada hakikatnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau totalitas akumulasi dari seluruh zat yang ada di muka bumi, di alam semesta atau di jagat raya ini. Pertanyaan dari Mbak Suci. Bunyai mengambil keterangan dari kitab tafsir apa? Kita mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Nyambung dengan pertanyaan Mbak Fatimah dan Mbak Devi. Keterangan ayat kursi itu ayat yang spesial. Ini diterangkan dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, hadis sahih. Di sana diterangkan Sayyidul Kalam Al-Qur'an wa Sayyidul Qur'an Al-Baqarah wa Sayyidul Baqarah ayat kursi. Utama kalam adalah Al-Qur'an, dan utama Al-Qur'an adalah dalam surat Al-Baqarah, dan puncak dari surat Al-Baqarah yang spesial, yang istimewa adalah terdapat pada surat atau ayat Al-Kursi pada ayat 255. Karena ayat Al-Kursi ini diambil dari gedungnya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada keterangan bahwa ayat kursi ini setiap turunnya ayat surat Al-Baqarah itu dibarengi dengan 80 malaikat. Khusus ayat kursi ini terutama yang paling tinggi nilainya dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentunya semua kalam Allah, dawuhnya Allah itu spesial semua. Tapi ada yang paling spesial sendiri, yang istimewa sendiri adalah ayat kursi. Karena ayat kursi ini adalah ayat yang menerangkan sifat-sifatnya Allah. Pertanyaan dari Mbak Asri Zaidah, di ayat kursi itu menerangkan kemuliaan Allah atau keagungan Allah. Ayat kursi ini adalah ayat yang menceritakan sifatnya Allah sendiri, dari kemuliaannya, keagungannya, dari kelumanannya pada makhluk yang ada di muka bumi. Ada ayat-ayat yang menerangkan untuk manusia, fadhail amal, atau ayat yang menerangkan hikayat, cerita-cerita Rasul. Tapi ayat kursi ini adalah ayat yang menerangkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari Mbak Diva, ayat kursi itu termasuk ayat yang mutasabihat atau muhkamat. Yang dinamakan ayat mutasabihat adalah ayat yang samar, artinya tidak jelas. Allahu bimuradi. Contohnya alif lam mim, alif lam ra, ain sin qaf. Itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ada Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah itu adalah di atas
aras. Kita tidak bisa mengartikan sendiri. Atau yadullah fauqa aidihim, tangan Allah. Ini tidak bisa mengartikan sendiri. Itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, yang tidak jelas, artinya Allah muradi, hanya Allah yang mengetahui. Kalau ayat muhkamat adalah ayat yang artinya jelas. Itu ayat muhkamat. Ayat kursi ini ada yang spesial, yang mutasyabihat, yang menjelaskan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari Mbak Sekar. Tanya, apa perbedaan ilmu tafsir dan ilmu tauhid? Kalau ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna ayat, baik bentuk dan kisahnya atau sebab turunnya Al-Quran, itu ilmu tafsir. Sedangkan ilmu tauhid ada ilmu yang paling utama sendiri di sana, karena mengkaji, mempelajari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta alam raya ini. Ilmu yang paling tinggi derajatnya, yang paling utama sendiri. Pertanyaan dari Farah Santi. Nah, ini sudah tadi ya, pernyataan dari Bunyai, ayat kursi adalah ayat yang paling istimewa tadi. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya pada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu seorang hafid, pakar ilmu Al-Quran. Ini diceritakan di hadis Imam Muslim, Imam Ahmad, hadis Sahih. Rasulullah sendiri loh ini tanya. Mestinya Rasulullah kan sudah tahu. Tapi kenapa Rasulullah kok bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab? Ya Ubay, ayu ayatin kitabul a'dham. Mana di antara ayat kalam Allah yang agung? Qala, sahabat Ubay menjawab, Allahu wa rasulahu a'lam. Ya Rasulullah, yang tahu Allah dan panjenengan. Pertanyaan ini dilontarkan kepada sahabat Ka'ab ini beberapa kali, sampai 3 kali. Dijawab oleh sahabat Ka'ab, Allah wa rasuluhu a'lam. Faraddadaha miroron. Redaksinya di hadis itu sampai beberapa kali pertanyaan ini. Kemudian Rasulullah mendapatkan pertanyaan dan dijawab oleh Ka'ab, ayatul kursi. Kalamullah yang paling agung adalah ayat kursi. Rasulullah menjawab, liyah nikala ilma abal mundir. Semoga Allah memuliakan kepada kamu karena kemuliaanmu, karena kecerdasanmu, wahai abal mundir. Saking begitu spesialnya ayat kursi ini, sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau tidur atau kemana saja, kita membaca ayat kursi. Dan ada keterangan lain bahwa ayat kursi itu saking spesialnya, dalam hadis Sahih diterangkan di sana bahwa ayat kursi itu yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu an, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamut. Ki hadis sahih. Barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada di antara dia dan masuk surganya Allah kecuali kematian. Jadi yang membedakan orang itu bisa masuk surga kecuali kematian. Bisa masuk surga kalau ada kematian. Kalau sudah mati, tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Malah ada lagi hadis sahih juga diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini adalah santrinya Kanjeng Nabi. Sehari-hari sering mengikuti majelis taklimnya Rasulullah. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin kanal ladzi yali qabda ruhihi dul jalali wal ikram. Barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka yang nanti menjabut nyawanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita meninggal dunia, yang disuruh oleh Allah menjabut nyawa malaikat Israel. Tetapi khusus untuk yang istiqomah membaca ayat kursi, makanya saking pentingnya ayat kursi ini dalam kehidupan kita. Kita tidur baca ayat kursi, kita keluar rumah membaca ayat kursi, kita di mana tempat supaya terjaga dan kita dimudahkan membaca ayat kursi. Kita setelah sholat juga istiqomah membaca kalimat-kalimat thayyibah termasuk ayat kursi. Ini kalau didawamkan, diistiqomahkan, maka nanti yang menjabut nyawa kita itu bukan malaikat Israel. Wah, kalau seperti ini aku senang. Saya senang karena apa? Malaikat Israel kan kalau tidak kenal dengan orang, itu kan menjabut nyawa didrok-drok, kasar. Tapi dengan orang yang kenal kan dia pamitan, maaf ya, nyawamu saya ambil, saya dikasih amat oleh Allah. Ini sudah habis ini umurmu. Ini yang sudah kenal. Kalau belum kenal, langsung dicabut nyawane, wis gak ngerti iki wong ya nopo. Kalau nggak kenal, tapi kalau sudah kenal kan enak, itu malaikat. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala yang terkenal panjenengan Allah itu Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Alim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi kasih sayang, penyayang, Allah yang memberi kekayaan, Allah yang Maha, Maha. Artinya ada kekuatan untuk kita tidak takut menemui kematian. Yang istiqomah membaca ayat kursi, matinya tidak malaikat Israel yang menjabut nyawa. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala udah lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang. Karena apa? Kita nanti di alam barzah tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang mendampinginya. Suami kita tidur bersama satu bantal. Tidak mau dia kalau kita sudah meninggal. Mas, saya besok meninggal. Di alam kubur sampai dampingi ya, atau anakmu yang kamu cintai sampai dampingi, atau yang lain, atau harta kita yang kita cintai nanti dibarengkan di samping kita. Ya enggak itu yang menemani kita. Dulu itu ada nyanyian, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, sanak saudara
kawan. Terusnya bagaimana itu? Kan ada nyanyian seperti itu. Jikalau ada amal di dunia, itu hanyalah pembela saja. Jikalau ada amal di dunia, itu hanyalah pembela saja. Tapi kalau kita sudah punya kekuatan dan mendawamkan istiqomahkan, continue bahasa sekarang, ayat kursi sudah tidak takut lagi. Walaupun suami kita tidak mendampingi kita, tidak memberi apa-apa kita sudah punya kekuatan. Ayat kursi ini ayat yang bisa memberi pertolongan kita, menjaga kita, bahkan ketika kita meninggal dunia akan dicabut nyawa. Yang namanya Al-Quran akan selalu mendampingi si mayit ini. Selalu mendampingi kita. Sampai malaikat ini sungkan. Sampai itu siapa? Aku ki Al-Quran. Saya ini Al-Quran yang selalu dibaca ketika di dunia. Tidak aku tinggalkan. Ini teman saya ini. Sampai malaikat menjabut nyawa. Kemudian orang banyak datang memandikan. Kemudian dipakai kain putih. Ini tidak mau lepas dari mayat yang ahli baca Al-Quran. Akan dijaga, terus akan dijaga. Sampai dan tidak mau lepas dari mayat ini kecuali ditempatkan pada tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehebatan, kelebihan orang yang mendawamkan ayat kursi, sehingga kita jangan lupa untuk terutama sebadah sholat mengistiqomahkan. Kalau kita tidak punya waktu, kita bisa berjalan dengan membaca ayat kursi. Tidak usah mengikuti wiritan yang banyak, kita bisa wiritan dengan berjalan atau dengan melaksanakan pekerjaan yang bisa itu. Subhanallah, subhanallah, biasanya 33, kita kasih 10, tidak apa-apa. Untuk yang banyak pekerjaannya, pakai 10 aja. Tidak usah, banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah. 10 aja, kemudian diakhiri la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditutupi itu di 33, terus ditutupi 100. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Allah akan menjaga sholat satu dengan sholat yang lain. Subuh membaca ayat kursi. Kemudian kamu akan dijaga sampai waktunya sholat duhur. Sholat duhur membaca ayat kursi, kamu akan dijaga oleh Allah sampai pada waktu sholat asar. Sholat asar sampai maghrib tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ayat kursi itu kalau dibaca ketika kita tidur. Baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 3. Kemudian kita membaca ayat kursi. Ada hadis yang menerangkan, diriwayatkan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Di sana diterangkan, amanallahu ala darihi, Allah akan memberi keamanan di rumahnya. Wadaro jarihi, memberi keamanan tetangganya. Waduwairo haulahu, dan rumah yang di sekitarnya. Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang punya tetangganya istiqomah membaca ayat kursi. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang dikasih aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih itu. Hadis sahih ini. Makanya mendalamkan baca istighfar, terus dilanjut dengan ayat kursi. Ulama-ulama kita cerdas begitu memberi jamaah pengertian bahwa ini adalah satu kalimat thayyibah dzikir yang selalu kita kumandangkan setelah ba'da sholatul maktubah, atau kita hendak tidur, dan kesempatan-kesempatan yang lain yang banyak sekali manfaatnya untuk kita sendiri.
Kemudian ada hadis, barang siapa yang membaca ayat kursi, ini baca istighfar tadi ya, saya baca 3 kali, kemudian di ayat kursi dalam sholat itu akan diampuni dosa-dosanya dan akan luangkan segala permasalahannya, akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga belajar kita pada saat ini tentang ayat kursi bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah kita bermajelis taklim, panjenengan subscribe, like, dan komen. Bisa di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.